Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ini pidato dari Pak Jokowi jadi viral banget nih ya. Dia mengatakan bahwasanya menelpon kakaknya MBS. MBS apa MBZ nih? Dari situ aja udah salah. Nah, gua lucunya ya, Termul pada euforia. Wow, seneng banget katanya. Pengaruh Pak Jokowi masih luar biasa. Tapi aneh juga gitu. Kayaknya para Termul ini paling benci banget sama Arab gitu ya. Bahkan mengolok-olok Pak Anies saja dengan sebutan Yaman, Onta, dan lain sebagainya. Itu kan menandakan memang benci banget gitu. Tapi entah kenapa kok sekarang jadi seneng banget, cinta banget kayaknya ya. Dan juga lucu banget gitu. Emang iya gitu, MBZ itu adalah kakaknya Pak Jokowi. Halu banget gitu kan. Jadi lucu aja gitu ya dengar statement begitu. Dan paling bikin gua deg-degan gitu. Untungnya Pak Jokowi jawabannya nggak, yo nggak tahu kok tanya saya gitu. Ketika beliau bertanya kepada MBZ soal perang ini gitu kan. Dan MBZ menjawab, masih belum jelas katanya kan. Wah, ini mah jawabannya kayak apa ya? Kayak apa yang dipikirkan ataupun apa yang dijawab oleh Pak Jokowi. Nggak tahu, belum jelas, nanti, sudah tapi belum, dan lain sebagainya. Ya, tapi pada intinya kenapa pernyataan dari Pak Jokowi ini ya, statement Pak Jokowi atau cerita Pak Jokowi lah ya, yang mengatakan menelpon kakaknya MBZ gitu, itu dipercayai gitu. Dan para pendukungnya bertepuk tangan. Lalu membuatkan video-video bahwasanya menyanjung Pak Jokowi masih berpengaruh, dekat dengan MBZ, dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya benci banget tuh. Ngatain Pak Anies saja Yaman, Ontak, dan lain sebagainya kok. Kita lihat videonya. Saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, Yang Mulia MBS. Saya tanya, Yang Mulia kapan perangnya selesai? Yo ndak tahu kok tanya saya. Kemudian saya bertanya, harga minyak ini akan sampai berapa? Yo ndak tahu kok tanya saya. Saya akan lawan! Setelah beberapa waktu lalu terkena penyakit autoimun gara-gara tekanan stres yang begitu luar biasa menghadapi kasus masalah ijazah palsu sehingga antibodinya menjadi lemah dan timbul kurap di dalam wajah Jokowi, saat ini sepertinya Jokowi juga mengalami delusi, berpikir yang tidak rasional, cenderung mungkin akan seperti gila. Termul seharusnya siap-siap ya, nanti kalau sewaktu-waktu membawa orang ini ke RSI. Simak pernyataannya. Saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, Yang Mulia MBS. Saya tanya, Yang Mulia kapan perangnya selesai? Baru mulai itu saya sudah tanya kapan perangnya kira-kira selesai. Dijawab, nggak pasti dan nggak jelas. Gue baru tahu lo idola gue. Masih keturunan Raja Arab. Dia panggil MBS aja kakaknya, men. Gila, men. Min, tolong hapus, saya lagi gak mood lihat cloningan Fir'aun. Hapus, Min, hapus. MBS ternyata punya adik di Indonesia. Kita semua kan pengen tampil terus, mending tampil di sidang aja Pak, bawa ijazah. MBS, yo ndak tahu kok nanya saya. Kalau misal sama kayak Raja Solo, gak pasti dan gak jelas, sangat sulit diprediksi. Jaya. Bukannya pendukungnya adalah orang yang selalu mengatakan onta. Bukankah para pendukungnya selalu dia mengatakan membenci Arab. Tetapi ternyata orang ini mengaku punya kakak dari gurun pasir, dari onta katanya. Ya, mengaku punya kakak yang ada di Arab. Padahal pendukungnya paling benci kepada Arab. Ya, inilah saya katakan halusinasi. Kita dengarkan pidato Jokowi, ya, pidato Jokowi. Sebentar, kita dengarkan ya teman-teman ya. Saya telepon saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, Yang Mulia MBS. Saya tanya, Yang Mulia kapan perangnya selesai? Baru mulai itu saya sudah tanya kapan perang. Dia telepon kepada kakaknya dan mengatakan bahwa dia dijawab kapan perang, dia bertanya kapan selesai. Menceritakan kejelekan orang lain sama saja memperlihatkan kebusukan karena keboboran kita sendiri. Wow,
Sekarang sok bijak pendukung Termul. Ketika lihat junjungannya mulai stres dan hampir sedikit lagi masuk rumah sakit jiwa, sekarang mereka berusaha pura-pura sok bijak. Bayangkan ketika Anies melakukan refleksi diri, ini bahasanya refleksi diri teman-teman, ketika dulu berbicara di depan cermin itu adalah bagian dari untuk merefleksi diri. Ya, banyak orang melakukan itu sebagai salah satu untuk melakukan sebuah refleksi diri apa yang akan diperbuat, tapi diserang oleh Termul dengan luar biasa. Saat ini dilakukan malah di depan publik, mengaku-ngaku sebagai adiknya MBZ. Dan kita tahu sendiri bahwa para pendukungnya ini anti Arab. Mayoritas pendukungnya adalah orang-orang yang membenci Arab. Ya, inilah yang saya katakan bahwa Termul sepertinya memang adalah kumpulan-kumpulan kotoran sampah yang dimana sampah sendiri pun dianggap berguna. Bayangkan teman-teman semuanya, loh kok hoax sih? Kamu belum denger ya? Ini pidatonya, kita dengarkan ya teman-teman ya. Saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak Kompas saya ada juga di Uni Emirat Arab, yang mulia MBS. Saya tanya, yang mulia kapan perangnya selesai? Baru mulai itu saya sudah tanya kapan perangnya kira-kira selesai. Dijawab, nggak pasti dan nggak jelas. Hari ini, meskipun dengan... Bayangkan, ya, kalau ini seandainya yang melakukan adalah tokoh lain, seperti apa Termul bersuara? Jadi buat para Termul, siap-siap untuk Jokowi sebentar lagi masuk rumah sakit jiwa. Dia menanggung tekanan yang begitu luar biasa setelah dulu setelah dulu kayak gini wajahnya teman-teman. Ya, setelah dulu wajahnya sampai kayak gini. Nah, ini nyata loh, real. Dan kemarin melakukan operasi sampai wajahnya terkelupas. Sekarang dia melakukan sebuah delusi, yaitu sebuah pikiran yang tidak waras, seolah-olah dia menjadi adik dari MBZ. Bayangkan teman-teman semuanya. Inilah yang saya katakan betapa tekanan berat atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan itu ternyata menimbulkan stres yang berkelanjutan. Inilah yang membuat saya menjadi khawatir. Jangan-jangan sebentar lagi petugas rumah sakit jiwa akan datang ke Kutai, Jalan Kutai nomor 1, jangan-jangan. Ya, hati-hati saja teman-teman semuanya. Dan halusinasi ini atau delusi ini kenapa terjadi? Biasanya mereka mengalami tekanan yang luar biasa dan dia merasa menjadi super power. Ya, dia akan timbul di dalam dirinya seolah-olah dia ini masih berkuasa. Kalau dalam bahasanya itu post power syndrome. Seolah-olah dia masih punya kekuatan, seolah-olah dia masih mempunyai kekuasaan, sehingga terjadilah peristiwa di mana dia mengalami delusi. Dan delusi ini berpengaruh kepada pernyataan-pernyataannya. Dan ini yang salah satunya adalah ketika menganggap bahwa MBZ itu adalah kakaknya. Yang perang siapa ditanya ke siapa. Kalau kita pemimpin dunia kan tanyanya langsung yang bersangkutan ke Donald Trump atau ke Benjamin Netanyahu. Masa kita tanya ke kakak kita yang ada di Saudi? Baru tahu ya kita punya kakak di Saudi, Bin Pelson Keles. Aku juga punya sih saudara gue kerja jadi babu di Saudi. Aku juga tanya sama dia, gimana say? Itu perangnya kapan kelarnya? Nggak jelas sih, gue juga pusing di sini dibom terus kita ini. Aduh, aku juga punya saudara kok jawabannya sama yang nggak jelas. Ya serba nggak jelas untuk apa kita sekarang pidato? Kalau kita memang pemimpin dunia menguasai negeri ini masih menjabat, pasti kita punya informasi A1. Ya agak inspiratif gitu loh. Maksudnya iya, saya sudah bicara sama Donald Trump, kira-kira akan selesai bulan ini, hari ini. Ini nggak jelas. Kapan BBM turun nggak jelas. Kapan harga BBM naik turun nggak jelas. Kapan berhenti ini perang nggak jelas. Semua serba nggak jelas. Ya persis lah seperti jasa Pelson kita yang benar-benar nggak jelas juga. Setelah 2-3 tahun mungkin sama juga kali perang ini ya.
akan lama 2, 3, 4 tahun karena serba nggak jelas. Jadi menurut saya kalau kita memang ini pemimpin, sekali kita muncul ya harusnya ada kejelasan dong. Masa serba nggak jelas? Gue bakal malu sih kalau pidato, hey guys, pokoknya yang saya tahu tuh nggak jelas. Itu kan nama omongan mak-mak inang-inang yang ada di arisan, yang serba nggak jelas. Atau ibu-ibu yang jual cireng di jalanan, di gerobak, bapak-bapak. Kalau saya tanya ke tukang bakso, gimana nih perangnya? Nggak jelas, pusing nih harga-harga mahal. Jadi gitulah menurut gue sih ya. Mendingan sekali-sekali kita punya kejelasan hidup kita ini. Semua abu-abu nggak jelas. Ya, hidup ini harus jelas. Jangan sampai perang ini terseret-seret ya seperti Joseph Pelsong kita.